Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai teknik supervisi individual dalam memecahkan masalah pembelajaran. Yang beranggotakan yang pertama, Inanti Wulan Rahmadani, Kristi Diah Widiawati, dan saya sendiri, Lia Sajida Rusdayana. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu supervisi kunjungan kelas? Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembinaan lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Selanjutnya, tujuan supervisi kunjungan kelas. Tujuan supervisi kunjungan kelas ini adalah yang pertama, untuk mempelajari praktik-praktik mengajar setiap guru dan mengevaluasinya. Lalu yang kedua, untuk menemukan kelebihan-kelebihan khusus dan sifat-sifat yang menonjol pada diri setiap guru. Lalu untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan guru dalam menunaikan tugasnya. Selanjutnya adalah untuk mendorong guru agar lebih sungguh-sungguh dan lebih baik kerjanya. Lalu, untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi guna menyusun program supervisi. Selanjutnya, untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip dan saran-saran yang diberikan untuk menanamkan kepercayaan diri supervisor dan pada program supervisinya. Lalu, untuk mempererat dan memupuk integritas sekolah, dan untuk mempelajari perubahan-perubahan administratif yang mempengaruhi pembelajaran. Apa saja sih tahap-tahap kunjungan kelas itu? Tahap-tahap kunjungan kelas ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengamatan selama kunjungan. Yang ketiga, tahap akhir kunjungan. Dan yang terakhir adalah tahap tindak lanjut. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasinya selama kunjungan kelas. Hal yang dilakukan ketika akan memulai melakukan supervisi kunjungan kelas, yang pertama yaitu memeriksa catatan-catatan hasil supervisi yang lampau tentang nama-nama guru yang masih memiliki kelemahan kecil. Lalu selanjutnya memeriksa macam-macam kelemahan kecil itu, lalu memeriksa informasi yang didapat dari berbagai pihak tentang kasus-kasus kelemahan pada guru. Selanjutnya, mencatat kasus-kasus tersebut beserta guru yang bersangkutan. Dan yang terakhir, memilih kelemahan-kelemahan kecil dan kasus-kasus itu, yang mana dari kelemahan-kelemahan kecil itu akan memungkinkan untuk diperbaiki pada hari itu. Selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. Supervisor juga dapat melakukan supervisi pada beberapa kelas dalam satu hari, dikarenakan proses supervisi antara satu kelas atau kasus dengan kelas atau kasus lain hampir tidak berbeda. Lalu prosesnya secara berturut-turut akan dilaksanakan. Yang pertama, sikap supervisor ketika berada dalam kelas hendaknya tidak sampai mencolok baik terhadap siswa ataupun terhadap guru. Lalu yang kedua, cara mengamati guru. Supervisor ini mengamati guru yang sedang mengajar dengan penglihatan juga pendengaran ataupun dengan indera yang lain. Misalnya, indera pembau jika diperlukan antara digunakan ketika guru dan siswa sedang praktik memasak ataupun praktik lainnya. Selanjutnya, objek yang dia amati supervisor dalam teknik ini adalah kelemahan-kelemahan kecil dan kasus-kasus yang telah ditetapkan pada persiapan. Lalu, cara mengintervensi guru untuk mempengaruhi kelemahan-kelemahan atau kasus-kasus kecil yang ditemukan supervisor terhadap guru, maka diperlukan prinsip supervisi konstekstual. Selanjutnya, yaitu buku catatan. Teknik kunjungan kelas ini yang dilakukan secara singkat, maka proses pengamatan yang cukup singkat itu diperlukan catatan yang cukup sederhana. Lalu yang terakhir yaitu mengakhiri proses supervisi. Terdapat 2 metode dalam mengakhiri. Yang pertama,
Bagi supervisor yang mengintervensi untuk memperbaiki kesalahan, supervisi diakhiri dengan minta diri dan permisi kepada guru yang bersangkutan. Lalu yang kedua, bagi supervisor yang akan mengadakan pertemuan balikan, maka sebelum supervisor minta diri ke luar kelas, supervisor memberi isyarat kepada guru bersangkutan bahwa nanti akan ada pertemuan balikan di ruang guru atau yang lainnya. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama dosen atau instruktur mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi. Supervisor dalam pertemuan balikan hendaknya mempertimbangkan kemampuan guru, pribadi, dan watak serta sifat-sifat guru yang bersangkutan. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap tindak lanjut. Guru yang membutuhkan supervisi tindak lanjut karena belum dapat memperbaiki kelemahannya, maka saat pertemuan balikan dapat membuat kesepakatan dengan supervisor untuk menentukan waktu dan melaksanakan supervisi tindak lanjut. Lalu, kita akan membahas tentang kriteria kunjungan kelas. Kriteria kunjungan kelas dengan menggunakan 6 kriteria, yaitu yang pertama, memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki kemampuan dosen atau instruktur. Yang ketiga, menggunakan instrumen observasi untuk mendapatkan data yang objektif. Yang keempat, terjadi interaksi antara pembina dan yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian. Yang kelima, pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses pembelajaran dan pelaksanaannya diikuti dengan program tindak lanjut. Lalu teman-teman, apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri dari teknik supervisi kunjungan kelas? Ciri-ciri teknik supervisi kunjungan kelas antara lain, yang pertama adanya penentuan waktu kunjungan, lalu bersifat individu, selanjutnya tidak ada pertemuan awal, waktu supervisi cukup singkat, lalu dapat melakukan kunjungan lebih dari satu kelas, lalu dapat langsung mengintervensi guru dan siswa. Selanjutnya, yang disupervisi adalah kelemahan-kelemahan kecil guru dalam pembelajarannya. Lalu, kunjungan bisa dilakukan sebelum atau sesudah selesainya proses pembelajaran. Yang terakhir, yaitu boleh tidak mengadakan umpan balik atau tindak lanjut. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kelemahan teknik supervisi kunjungan kelas itu? Yang pertama, kita akan menjelaskan kelebihan teknik supervisi kunjungan kelas. Yang pertama, ada supervisor dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya, sehingga dapat menyediakan bantuan atau pertolongan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh guru-guru yang disupervisi. Yang kedua, guru-guru akan selalu siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan suasana demikian akan berpengaruh terhadap suasana belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Lalu, apa saja kelemahan dari teknik supervisi kunjungan kelas ini? Yang pertama, kelemahan bagi guru yang kemampuannya rendah akan merasa cukup lama mengalami tekanan atau ketidakbebasan, sebab supervisi diadakan selama satu pertemuan. Yang kedua, guru yang sentimental atau perasa akan merasa pesimis atau bahkan bisa putus asa ketika kelemahan-kelemahannya diketahui. Lalu yang ketiga, bagi kepala sekolah yang otomatis merangkap sebagai supervisor, teknik ini yang memakan waktu cukup lama dan akan menyita waktu kerjanya sebagai kepala sekolah. Demikian penjelasan kami terkait teknik supervisi individu melalui kunjungan kelas.